Lumen nomor 11.738, 24 September 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ibu dan Saudara Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat sibuk mengajar dan melayani banyak orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan Dia. Entah apa sebabnya, penginjil Lukas mencatat kejadian unik, yaitu Maria dan saudara-saudara Yesus ingin menemui Yesus. Apakah Lukas mau mengatakan kepada kita kalau ibunya dan saudara-saudaranya menaruh perhatian kepadanya? Perhatikan orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu menaruh kasih dan perhatian kepada rombongan Maria dan saudara Yesus. Mereka mengatakan kepada Yesus, "Kalau di luar sini ibumu dan saudara-saudarimu sedang mencari engkau. Temuilah mereka dulu, bro." Maria dan orang-orang terdekat Yesus mendatangi Yesus yang sedemikian sibuk, dan bisa jadi akan mengingatkan Dia untuk tidak lupa istirahat dan makan sejenak. Namun, pengalaman Yesus menegaskan bahwa orang-orang itu seperti domba tanpa gembala yang terus mencarinya. Ia ingin beristirahat bersama para muridnya, tapi untuk makan saja mereka tidak sempat. Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Orang banyak mengeroboti Dia dan ingin mendengarkan Dia. Saudara-saudari terkasih, Lukas mengatakan bahwa untuk mencapai Yesus mereka tidak dapat.
Karena banyaknya orang yang mengelilingi Yesus, Yesus sangat sibuk. Tetapi ketika orang mengatakan kepadanya, ibu dan saudara-saudaranya ingin menemuinya, Yesus bukannya tidak peduli, melainkan dia menyempatkan diri untuk menjawab orang-orang itu. Katanya, ibuku dan saudara-saudariku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini adalah bentuk pengakuan untuk semua orang yang ada di situ bahwa ia tahu kalau ibunya dan saudara-saudarinya ada di luar. Tetapi ia juga mau mengatakan kepada semua orang bahwa ibunya dan saudara-saudarinya itu adalah para pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dan dengan demikian, ia mengatakan kepada semua orang, kalau kalian ingin menjadi ibuku dan saudara-saudariku, caranya sederhana, gampang, dan jelas. Jadilah pendengar firman Tuhan yang baik dan laksanakan firman itu dengan baik, benar, dan setia. Inilah keluarga besar baru Yesus. Semua orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, apakah kita yang menyebut diri orang Kristen adalah ibu dan saudara-saudari Yesus? Pertanyaan ini adalah cara saya untuk mengajak Anda untuk introspeksi. Apakah selama ini aku sudah mewarnai hidupku oleh ketaatan mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dengan baik? Ada orang yang berkata begini, tentu saja karena saya rajin ke gereja pada hari Minggu, mendengarkan bacaan-bacaan Alkitab, dan mendengarkan khotbah atau homili pastor. Seorang kakek 70-an tahun berkata kepadaku, saya tidak perlu ke gereja rajin-rajin, tetapi yang penting saya tidak berbuat jahat kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang menyakiti hati sesama. Beres kan? Ada juga yang berkata begini, Alkitab terlalu tebal, capek membacanya. Lebih baik mendengarkan di gereja, di YouTube atau di radio saja. Dan kalau saya menjadi orang baik, memang masalah buat kamu. Saya sengaja menampilkan hal-hal ini dengan harapan bahwa Anda bukan salah satu dari orang-orang itu. Mengapa? Karena Gereja Kudus menghendaki kita meluangkan waktu untuk mendengarkan Yesus yang bersabda dalam kitab suci, merenungkannya, dan memulai hidup baik dan benar, serta setia seperti yang dikehendakinya. Dengarkan firman-Nya ini. Ibuku dan saudara-saudariku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudari terkasih, gereja menarik perhatian kita pada tokoh-tokoh seperti Ibu Yesus dan saudara-saudari Yesus yang meluangkan waktu untuk menemui Dia dalam kesibukan melayani orang-orang yang mencari Dia. Mereka itu ingin juga berdekatan dengan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Gereja juga menarik perhatian kita
pada firman Yesus yang seolah-olah meremehkan kehadiran ibu dan saudara-saudarinya. Pendapat ini keliru dan tidak benar. Yesus justru membenarkan dan memberikan pujian serta penghormatan yang tinggi kepada ibunya dan saudara-saudarinya yang termasuk dalam golongan orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Maria, ibunya, adalah sosok yang terbukti setia ketika berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Yesus mau menegaskan ciri dan identitas baru keluarganya adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan dengan tekun melaksanakannya juga. Dalam bulan September ini, kita diajak untuk memperoleh karunia rohani dengan secara khusus membaca dan merenungkan Alkitab atau kitab suci. Ajakan gereja ini sesungguhnya mengingatkan kita untuk kembali mendalami dan memahami identitas kita sebagai keluarga baru Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pendengar firman yang baik dan pelaksana firman-Nya yang setia. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menghayati pesan Yesus untuk menjadi pendengar dan pelaksana firman Tuhan seperti Ibu Maria dan saudara-saudarinya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus menghendaki kami melihat dalam diri Maria dan saudara-saudarinya teladan sempurna menjadi anggota keluarga karena mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Bantulah kami untuk menjadi seperti mereka yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dialah Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.